Oke, shalom. Saya akan share saudara tentang bersama Yesus hari ini. Hari ini saya kasih merah. Karena setiap hari di dalam kehidupan kita butuh Yesus. Kesadaran ini harus kita bangun terus-menerus, saudara. Karena kalau kita nggak membangun ini, maka kita nggak mungkin bisa live Jesus high. Meninggikan Yesus, saudara. Karena dari pengalaman kita bersama dengan Yesus, di dalam setiap aspek perjalanan kita, akan membuat kita semakin sadar dan mengalami bahwa Yesus bersama dengan kita. Dan apapun yang kita kerjakan, kita akan tahu bahwa itu semua karena Yesus. Sehingga dari mulut kita akan mudah sekali untuk meninggikan Dia, karena kita punya banyak pengalaman. Tapi kalau kita tidak sadar bahwa kita, kehidupan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, di dalam pelayanan kita, nggak bersama dengan Yesus, bahkan cenderung untuk kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara tahu apa yang terjadi? Nggak heran bahwa satu kali saudara kita tanpa sadar, kitalah yang sedang meninggalkan Yesus. Bahkan bukan Yesus yang ditinggikan, tetapi kitalah yang meninggikan diri secara tidak langsung. Dan mungkin kita tidak sadar. Seringkali kalau kita berkata bukan Yesus lagi, tetapi aku, dan aku, seterusnya. Nah, kita akan lihat bersama-sama, saudara. Billy Graham, saudara, mengatakan, seandainya saja Roh Kudus diangkat dari dunia ini, dia yakin 90% gereja akan tetap berjalan. Ya, buat saudara, Bapak, Ibu yang belum tahu siapa Billy Graham, saudara bisa googling, bisa searching saudara siapa Billy Graham. Ya, Billy Graham ini adalah tokoh revival dunia. Ya, dia menangin orang, jutaan orang bertobat karena KKR-nya dia. Dan kemudian dia menjadi penasehat Presiden Amerika, itu kurang lebih hampir 11-14 Presiden Amerika. Ya, dia menjadi penasehat. Dan didengar apa yang dia katakan. Billy Graham, saudara, mengakhiri kehidupannya dengan luar biasa. Di akhir hidupnya usianya kemungkinan sekitar 90 sekian tahun. Ya, hampir 100 tahun kalau nggak salah. Dia dipanggil Tuhan. Baru beberapa tahun yang lalu dia dipanggil Tuhan. Nah, saudaraku, Billy Graham ini mengatakan ini bukan karena sebuah pujian, tetapi ini adalah sebuah sindiran. Bahwa gereja ya 90% tanpa sadar tidak ada Roh Kudus. Karena begitu Roh Kudus diangkat dunia ini, sudah dikatakan bahwa gereja 90% akan beroperasi seperti biasa. Kita pun mesti periksa, kita mesti cek, saudara, bahwa kalau sampai saudara tidak ada Roh Kudus tetap bisa berjalan, berarti kita adalah gereja yang tidak pernah mengandalkan Tuhan. Nah, itu sebabnya kita berdoa supaya kita masuk yang 10%. Seringkali saudara kita berpikir bahwa segala aktivitas rohani, saya katakan rohani. Ya, kalau enggak rohani, saudara, mungkin orang akan bisa. Aktivitas rohani kita lakukan selalu bersama dengan Yesus. Padahal bisa saja kita melakukan sendiri tanpa Yesus. Hati-hati. Ya, aktivitas rohani yang kita bangun, kadang-kadang saudara kita nggak sadar bahwa yang kita lakukan, kita selalu bersama dengan Yesus. Pelayanan-pelayanan, saudara. Seperti apa yang saya lakukan, saya khotbah. Bisa saja, saudara, kalau saya nggak tanya Tuhan, ini mesti ngapain? Apa yang perlu kita sampaikan? Apa kita bisa andalkan, saudara? Semua materi berkhotbah, saudara. Kita bisa saja tanpa melihat catatan, kita bisa ngomong apapun. Tapi pertanyaannya, tanpa Yesus, apa yang kita bisa buat? Yesus, apa yang akan terjadi, saudara, di dalam pelayanan kita? Jadi hati-hati ya, walaupun itu adalah aktivitas rohani, sebenarnya, saudara,
bisa saja kita berjalan sendiri. Ya. Nah, kita belajar saudara dari Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 51. Yusuf dan Maria, saudara kehilangan Yesus selama 3 hari. Mungkin bisa dicek kayak mati satu di sini, kurang ini. Ya, mati ya. Ya, belajar dari Lukas 2 ayat 41 sampai 51, saudara. Jadi Yesus kehilangan, saudara, Maria dan Yusuf kehilangan Yesus 3 hari. Ya, nanti kita lihat, saudara, kok bisa 3 hari? Nanti ada beberapa hal yang kita akan belajar bersama-sama. Jadi, tidak sadar, saudara. Nah, kita akan lihat satu persatu, akan bahas. Ya, apa saja, saudara? Kita bisa tidak bersama dengan Yesus, saudara. Karena yang pertama adalah karena kewajiban. Ini semua nggak jelek, saudara. Yang saya katakan 4 hal ini tidak selalu jelek. Yang jelek adalah yang terakhir, yang keempat. Dan ketiga, 3 kurang bagus, saudara. 2 hal, 1 dan 2 ini bisa menghasilkan yang baik, saudara. Tetapi ini bisa menjadi sebuah jebakan di dalam kehidupan kita. Yaitu kewajiban. Ya, kita bukan berarti terus, oke, kalau gitu kita tinggalkan semua kewajiban. Enggak, saudara. Ya, banyak orang bahkan tidak menyukai kewajiban kadang-kadang. Dia lebih menyukai hak, menuntut hak, tidak mau kewajiban. Ya, kewajiban baik. Tetapi nanti kita akan lihat jebakan-jebakan. Kewajiban akan menghasilkan kebiasaan. Itu mau gak mau, saudara. Sesuatu yang dilakukan terus-menerus akan menghasilkan kebiasaan. Bahkan karakter kita pun, karena kebiasaan, saudara. Terbentuk dari sesuatu yang kita kerjakan berulang kali. Nah, ini bahaya yang ketiga adalah, lalu kita membangun sebuah asumsi atau menyangka, saudara. Menganggap. Nah, ini yang bahaya. Kita menganggap bahwa Yesus bersama dengan kita. Kita menyangka ternyata kita berjalan tanpa Yesus. Bisa seperti itu. Dan akhirnya yang paling mengerikan yang keempat kita kan. Sudah tidak seurusan dengan Yesus. Kok bisa gak seurusan? Ya, kita membangun apa yang Yesus gak bangun. Mungkin bahkan kita menghancurkan apa yang Yesus sedang bangun. Ini mengerikan. Ya. Nah, kita lihat satu persatu, yaitu kewajiban. Saya ambil lompat-lompat ya ayatnya. Lukas 2 ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah, saudara. Nah, jadi saudara, Paskah ini sudah ada sebelum Yesus. Ya, Paskah ada sebelum Yesus. Jadi sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu dengan bahasa asli Pesak, terlepas. Nah, saudara, kalau kita ini nanti belajar lebih detail tentang sejarah, ya, sejarah tentang kekristenan yang membuat kita semakin melihat semakin nyata. Tahun depan ya, tahun 2024, ya kita akan berangkat ke Israel. Jadi kalau saudara mulai nabung, bulan November, kami lagi cari tanggalnya, saudara, kita bersama-sama. Nanti saya dengan Angga yang langsung memandu, kami akan berangkat, saudara. Ya, saya berulang kali diminta dengan beberapa agent atau apa, saya nggak mau. Saya katakan saya lebih suka berangkat dengan orang-orang yang dikenal. Dan saya dengar beberapa teman-teman semua mulai request dan nanti saya umumkan tanggalnya November. Jadi yang lain-lainnya bisa nabung dulu. Ya, kalau saudara pengen tahu di sana, saudara nanti akan lihat ya sejarah-sejarah di mana Yesus pernah mengerjakan sesuatu. Sama saudara seperti Paskah ini. Paskah itu bukan ketika Yesus bangkit, bukan. Tapi sudah ada. Ya, ketika tulah terakhir, saudara, darah ditaruh di tiang, di pintu semuanya, yang ada darahnya, mereka mati. Semua orang sulung, sisanya orang Mesir, mati semuanya. Disitulah pertama kali mereka mengatakan Paskah, Pesak, terlepas dari maut. Dan itu dirayakan setiap tahun, saudara. Orang-orang berdatangan, bahkan hari Paskah itu, hari raya Paskah, bukan hanya milik orang Israel, tapi milik bangsa-bangsa. Sebabnya waktu Yesus menjungkir balikan di bait Allah, di situ sudah bisa melihat bahwa
Di situ ada tempat penukar uang, ada money changer. Jadi mereka datang, saudara. Mereka membawa korban semuanya. Dan ini menjadi sebuah kewajiban buat orang Israel untuk datang. Dan demikian juga Maria dan Yusuf. Sebelum ada Yesus, setelah Yesus lahir, bahkan kisah ini ketika Yesus berusia 12 tahun. Mereka hadir, saudara, mereka datang merayakan. Ini adalah sebuah kewajiban. Sekali lagi, kewajiban bukan hal yang salah. Tetapi, saudara, kalau kewajiban itu sudah kita lakukan tanpa kasih, ini menjadi masalah. Karena seperti orang Farisi dan ahli Taurat, saudara, melakukan hanya kewajiban tanpa kasih. Kita akan gagal, saudara, melakukan perintah Tuhan itu, saudara, tanpa kasih. Kita akan gagal. Percayalah. Inilah kegagalan orang ahli Farisi dan orang ahli Taurat. Mereka hanya melakukan kewajiban. Yang tanda petik, saudara, kewajiban yang terus menerus tanpa sebuah perasaan dan pengertian yang benar. Ya udah pokoknya jadi kehidupan agamawi. Nah, lihat. Ya, doa, membaca firman, beribadah. Ya, kita perlu disiplin, saudara. Nggak bisa enggak. Tapi kenapa, saudara, kewajiban ini kalau tanpa kasih tidak akan membawa perubahan. Kalau kita melakukan tanpa sebuah kesadaran bahwa kita butuh, yang bisa mengubah hidup kita itu adalah kasih. Kalau kita berdoa, karena kita mendekat kepada Tuhan untuk berkomunikasi, untuk menerima kasih-Nya, supaya kita bisa mengasihi Dia. Kalau kita membaca firman, karena kita sayang sama Tuhan, maka kita kepingin melakukan semua sesuai dengan perintahnya. Kita sudah bukan lagi berbicara dosa atau tidak dosa lagi, bukan. Bukan masalah suka nggak suka, tetapi pertanyaannya, apakah yang saya lakukan ini membuat Tuhan sedih atau tidak? Ini kalau udah dasar, saudara. Kita ingin mempelajari firman, supaya kita, saudara, nggak tersesat. Apa yang kita lakukan? Tetap berada dalam tracknya Tuhan, jalannya Tuhan. Karena kita ingin menyenangkan hatinya. Beribadah, saudara. Karena kita perayaan hari Minggu. Hari Minggu ini adalah perayaan. Selama setiap Senin sampai Sabtu, saudara, kita mengalami cintanya Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya tadi di awal saya sampaikan bagaimana kita bisa membangun sebuah kesadaran. Sudah bekerja setiap hari. Tuhan tolong. Tuhan tidak pernah terlambat. Ketika dalam keadaan last minute. Terakhir, saudara, seperti tidak ada harapan. Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi kadang-kadang kita berkata gini. Beruntung ya. Waduh, beruntung sekali. Tidak ada sesuatu yang beruntung dalam kehidupan kita. Semua di bawah kendali Tuhan. Saudara harus percaya itu. Apapun yang terjadi, itu karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Lihat, tanpa kasih, saudara. Doa akan menjadi sekedar laporan. Apa itu laporan? Coba kalau kita berdoa. Ya kan? Belum mendengar, doa itu kan komunikasi dua arah. Saudara. Sudah nggak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, komunikasinya waktu doa dan doanya cuma laporan. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau sudah menjaga, melindungi, sampai hari ini sebentar saya mau tidur, Tuhan jagai, Tuhan suruh jaga lagi, saudara. Ya kan, Tuhan jagai supaya saya besok bangun dalam keadaan yang sehat. Terima kasih, dalam nama Yesus Tuhan mau ngomong, amin, ditutup, tarik selimut, blak, saudara. Padahal Tuhan berkali-kali mau ngomong gini. Mau ngomong gak jadi. Ditutup. Amin. Apa gak laporan itu? Kayak orang pacaran itu, saudara. Lapor. Upacara siap dilaksanakan. Laporan selesai. Saudara. Itu masih nunggu lumayan kan. Gak bisa pergi. Bayangkan. Laporan selesai. Langsung ditinggal, saudara. Pembina upacaranya mau ngomong. Kan tunggu dulu. Selesaikan. Atau laksanakan. Mau baru lakukan semuanya. Doa hanya menjadi sebuah laporan dalam hidup kita. Ya udah, kehidupan agamawi, apalagi kalau nggak cuma hanya berdoa tanpa sebuah menyadari pengertian yang jelas akan cintanya Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi sebuah aturan. Hati-hati, saudara. Makanya ada banyak orang begitu baca firman Tuhan malah terbeban.
Padahal Alkitab berkata kebenaran itu akan memerdekakan kita. Bukan malah menekan kita. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena firman Tuhan dipahami tanpa kasih. Sehingga itu hanya menjadi perintah, aturan, hukum yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ibadah menjadi kehidupan agamawi yang kita datang tanpa kita merasakan apapun. Saudara, percayalah bahwa semua yang menentukan kita bisa merasakan hadirat Tuhan, bisa mengalami lawatan Tuhan, bisa diberkati, dimerdekakan karena kebenaran, bukan karena hamba Tuhan yang berbicara seperti saya, bukan karena pemimpin pujian, bukan karena pemain musik. Dengar baik-baik, yang membuat itu semua karena sikap hati kita yang benar. Tidak peduli saudara, kita bisa makan kebenaran itu dengan baik. Bukan tergantung siapa yang memberi makanan, tapi apa yang kita makan. Ya. Kalau kita sudah tahu bahwa makanan itu enak, saudara, tidak peduli siapa yang mau menyediakan, kan tidak mungkin. Itu namanya sugesti. Kadang-kadang orang tuh begitu. Jelas makanannya ini Tuhan yang buat ini, saudara, sudah terkenal. Atau saudara, saya katakan analoginya, koki terkenal ini udah membuat, wah, dipuji. Kok aneh ya, nyampe ke orang-orang bisa ada yang orang ngomong gini, ada yang enak, ada yang gak enak, saudara. Oh, karena selera, silahkan karena selera. Selera boleh. Tetapi saudara, seringkali yang jadi sugesti gini, kalau itu sendiri saudara, yang menyediakan, yang menyajikan, chef yang terkenal, jadi enak. Kalau chefnya nggak terkenal, jadi nggak enak. Itu masalahnya di mana? Masalahnya sebetulnya bukan di makanannya. Bukan siapa yang menyajikannya. Saudara, siap nggak kita terima? Bahwa kita tahu bahwa firman adalah kebenaran, pujian dan penyembahan. Waktu di mana kita datang berkumpul, kita menyembah kepada Dia karena kita meluap dengan ucapan syukur. Maka kasih-Nya akan mengalir dalam hidup kita. Ya, makanya kita SMCC ini nggak umumkan ya siapa yang jadi pembicara. Kalau toh nanti ada tamu pun kita nggak umumkan. Saudara, kita harus punya hati semuanya, siapapun yang berbicara. Asal kebenaran firman yang disampaikan, saudara pasti diberkati. Amin. Iman itu terus saudara. Ya, harus disertai dengan kasih. Nah, kewajiban akan melahirkan kebiasaan. Lukas 2:42. Nah ini saudara. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Lazim, kelasiman, itu adalah kebiasaan. Kewajiban akan melahirkan kebiasaan. Apakah salah dengan ini semua? Enggak. Ini tidak salah saudara. Ini cuma warning. Ternyata dua hal ini kalau kita nggak didasari dengan pengertian yang benar, ini akan menjadi sebuah jebakan yang membuat kita karena kebiasaan yang kita lakukan. Yang tadi udah tanpa kasih saudara. Lalu selanjutnya apa yang terjadi saudara? Manusia itu cenderung berpola. Ya. Kok bisa berpola? Saudara lihatlah. Hidup kita kan kita udah tahu kebenaran bahwa 90% kehidupan kita tuh didrive oleh pikiran bawah sadar kita. Yang intinya adalah kita selalu berpola. Itu yang cewek, saudara perhatikan kalau saudara ke bawah ke toilet itu. Coba, kalau dua-duanya sama kosong, saudara akan cenderung berada di kamar kecil yang sama. Yang cowok-cowok itu ada 3 urinoir itu. Coba saudara perhatikan, saudara. Ya, saudara menaruh otoritasmu, teritorialmu di tempat yang sama terus. Iya betul dah. Ya, bahkan tempat duduk ini loh saudara. Ya, tempat duduk ini walaupun tidak dikasih nama ini. Coba saudara, ya siapa yang cenderung duduk di tempat yang sama? Ya, angkat tangan. Ya, kecuali yang terlambat, ya kan? Terlambat dipakai orang lain, saudara nggak bisa duduk di tempat itu, betul kan? Kan nggak ada tulisannya. Loh, saya aja kalau datang selalu duduk di tempat ini. Ya, ini nggak ada namanya ini. Iya, tapi misalkan Fani duduk di situ kapan tuh langsung geser dia. Ini seperti tahta gitu loh saudara. Saudara masing-masing punya tahta tempat dudukmu masing-masing kira-kira gitu. Andaikan boleh marah maka saudara akan beli stiker semuanya ditulis nama saudara masing-masing. Ya kan? Coba ada satu pola kecenderungan saudara. Ini manusia ini saudara. Normal saya katakan. Nah karena
berpola, saudara, maka yang disukai adalah gini, metode bisa membuat kita, saudara, kenapa kok tidak melibatkan Tuhan? Karena kita terus jadi bermetode tanpa sadar. Apapun aktivitas rohani dimetodekan. Sekali lagi, kebiasaan tidak salah. Tapi kebiasaan yang meniadakan Tuhan, itu menjadi permasalahan terbesar. Karena kita sudah mengandalkan metode lagi. Ayo saudara pemain musik yang saudara udah jago, udah sering kali pelayanan hari Minggu. Mungkin aja saudara tanpa latihan harusnya masih bisa. Kecuali nggak dilubah sekuen yang baru. Nah perlu latihan lagi. Tapi saudara lebih bergantung sama sekuen. Jangan bukan dengan Tuhan misalkan. Ya kan? Semua saudara. Saya khotbah. Saya lebih bergantung kepada materi. Bukan lagi Tuhan. Mesti hati-hati saudara. Oh biasanya kalau seperti ini orang itu suka. Oh kalau begini jemaat suka. Kita lebih cenderung saudara mengakomodir kesukaan jemaat bukan kesukaan Tuhan. Apa enggak bahaya seperti itu? Kita nggak sadar saudara. Memetodekan kalau doa harus doa keliling. Karena dulu biasanya kalau doa keliling terjadi sesuatu. Oh kalau komunitas begitu nggak ada gitarnya, nggak ngangkat pujiannya, ya ampun. Pujian diangkat-angkat segala saya sampai saat ini. Saya sih sering dengar di gereja. Hari ini nggak ngangkat, saya tanya apa yang diangkat? Itu loh, suasananya. Kamu kok bisa tahu ngangkat dari mana? Capek nggak ngangkat lama-lama? Enggak, maksudnya tuh pokoknya bagaimana ya? Bisa rasa terangkat semuanya. Memangnya terbang. Saya katakan, apanya yang perlu diangkat? Semua saudara pujian ini, saudara ketika dilepaskan, yes, punya pengaruh besar orang yang pelayanan di depan. Tapi sikap hati kita jauh lebih menentukan. Sikap hati kita untuk dilawat Tuhan. Lalu di komunitas tanpa gitar kita merasa, aduh gak enak. Enggak saudara, kalau kita sungguh-sungguh saudara, Tuhan akan melawat kita. Ya, metode itu sampai membuat kita tuh sampai jarang tanya Tuhan lagi. Ya, coba saudara kalau komunitas setiap hari seminggu sekali itu. Sering gak saudara coba berlutut dulu, Tuhan, hari ini Yesus mau ngapain? Roh Kudus, engkau mau ngapain sekarang? Sering gak bertanya begitu? Atau pokoknya jalan aja. Tuhan mau apa hari ini? Saudara mau sharing, saudara berdoa, Tuhan mau apa? Saya pertama kali berkhotbah itu diminta waktu saya pelayanan di anak muda dan saya pelayanan di doa. Ada doa pekerja, itu pertama kali saya masih ingat. Saudara, doa pekerja itu tiba-tiba ketua pemudanya nyuruh. Doa yang layani. Nah, karena saya ketua doanya, semua katakan, kamu. Wah saudara, itu saya masih ingat. Pertama kali saya melayani Tuhan untuk berbicara di depan ratusan orang. Saya gemeter, saya ketakutan. Yang saya ajak adalah tim doa, saya ajak gini, ayo kita berdoa. Ambil waktu, doa, puasa. Wih saudara, saya nyiapin materinya saudara. Saya sudah siapin, saya catat dengan baik. Saya masih ingat saat itu. Di hari acara saudara, saya berkhotbah dengan semangat. Tapi saya baru sadar, ternyata selesai. Cuman 15 menit selesai. Yang saya pikir harusnya 45 menit. 15 menit, tak, habis materi saya, saudara. Bukan cuma itu, yang kedua adalah ternyata saya cuma mandang ke kanan terus, saudara. Jadi saya khotbah begini, yang kiri ngomong kami nggak dianggap, saudara. Saya ngomong gini, saya nggak sadar 15 menit, saya ngomong ke kanan terus gini, saudara. Nggak apa-apa, tapi selesai, Tuhan lawat semua pelayan Tuhan. Sudah tahu? Makanya saya katakan tidak penting khotbah itu. Saya masih ingat hari itu mereka dilawat Tuhan semuanya. Mereka yang konflik-konflik berdatangan, mereka berpelukan, mereka dipulihkan semua hubungan. Itu karena ada Yesus. Kalau nggak ada Yesus nggak terjadi apa-apa. Itu bukan lagi pakai metode lagi. Ya, ingat saudara dalam segala hal jangan pakai metode lagi. Saudara tanya ke Tuhan. Kalau memang Tuhan ngomong yang sama, nggak apa-apa kerjakan terus. Hati-hati, metode akan menjebak kita. Nah karena metode saudara, maka dia menyangka saudara kita. Lukas 2:44, karena mereka menyangka bahwa
Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu ia mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Jadi udah berjalan 1 hari baru sadar saudara. Kalau dia gak bersama-sama lagi dengan Yesus. Dia baru cari Yesus kok gak ada, di mana nih Yesus ini. Dia balik saudara, kenapa kok gak ketemu sampai 3 hari? Berarti sehari berjalan dia baru sadar, kembali 1 hari lagi, nyari 1 hari lagi. Karena mereka tidak pernah menyangka kalau Yesus ada di bait Allah. Karena itu adalah pertama kali Yesus ada di bait Allah. Karena dia berusia 12 tahun. Itu adalah usia dewasa buat orang Israel. Mereka diizinkan untuk duduk di bait Allah, boleh mempertanyakan sesuatu, dengar pendapat dengan ahli-ahli Taurat. Itu pertama kali. Mereka gak menyangka saudara. Makanya saudara mereka menyangka bahwa Yesus itu bersama-sama dengan mereka. Ada begitu banyak saudara kebiasaan akan melahirkan asumsi. Oh kalau biasanya seperti ini pasti kami bersama-sama dengan Yesus. Oh pasti Yesus ada. Oh kalau kami berkumpul seperti ini dulu. Nah makanya saudara ini. Asumsi itu adalah sesuatu yang dipikirkan oleh individu dan belum diketahui kebenarannya. Ini definisinya. Belum tahu kebenarannya. Segala sesuatu yang kita kerjakan rutin karena kebiasaan atau pada umumnya. Dan kita anggap itu benar. Sehingga kalau kita tidak melakukan, kita anggap itu salah. Makanya ada banyak orang yang sangat kaku saudara. Kenapa gereja adalah salah satu institusi yang paling tidak berubah? Ini. Karena mereka berpikir dulu saudara. Sudah terjadi model-model revival yang seperti ini di dalam gereja. Mereka terapkan jadi metode. Maka mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan Yesus pasti hadir. Nah ini masalah. Saudara, segala sesuatu yang dikerjakan dianggap benar. Revival di Asbury. Kalau saudara mulai ini heboh semuanya. Ternyata itu bukan revival yang pertama kali. Ternyata dari sejarah revival itu udah pernah, ini yang ketiga kali. Yang pertama kali ternyata 1905 di Asbury udah terjadi revival. Yang kedua tahun 1970 dan baru yang ketiga 2023. Berarti itu yang ketiga saudara terjadi revival. Tetapi kali ini revival itu saudara udah berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Bahkan mereka ini bukan menyangka, mereka tidak menyangka apa yang terjadi. Dimulai dengan doa yang itu rutin saudara, ibadah awal semester. Mereka datang beribadah seperti biasa, tapi ternyata tetap di balik revival ada orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh di sana. Kalau saudara ingin di dalam komunitasmu terjadi revival, engkau mesti berdoa. Sebelumnya engkau mesti bersama-sama, undang Yesus. Jangan hanya asumsi menyangka bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Kita harus terus menerus saudara mengalami Kristus. Jangan dengan pengalaman masa lalu kita lagi. Yesus terus bekerja kok sampai hari ini. Dengan cara-caranya dia. Nah gara-gara di Asbury itu orang-orang berdoa. Maka hari itu ketika mereka mulai menyembah memuji Tuhan. Tuhan lawat mereka. Mereka berkata lawatan Tuhan kali ini sangat senyap, tenang, sukacita, tentram. Enggak heboh, tetapi tiba-tiba orang berdatangan. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Hidup mereka dipulihkan, saudara. Sesuatu yang berbeda daripada sebelumnya. Saudara melihat mujizat-mujizat revival. Ya, saudara akan lihat ada perbedaan-perbedaan, saudara. Di Toronto Blessing, ada Halil Laughter, begitu heboh. Kali ini Tuhan berbuat sesuatu yang lain. Tuhan bergerak dengan caranya, saudara. Dengan apa yang tidak pernah diduga. Sampai hari ini, Tuhan terus bergerak dengan cara-cara yang berbeda. Supaya apa, saudara? Supaya kita itu bergantung dan tanya sama Tuhan. Jadi jangan sampai kita tuh hanya membangun asumsi bahwa sepertinya Tuhan akan hadir jika begini. Kita buat begini, dan kita pikir Tuhan ada di sana, padahal Tuhan tidak ada di sana. Yang lebih mengerikan ada yang terakhir ini. Kita sudah tidak seurusan lagi dengan Yesus. Lukas 2:49. Ini Maria dan Yusuf tanya pada Yesus. Dia katakan, kenapa kamu lakukan ini terhadap kami?
Jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Terjemahan lain dikatakan, tidakkah kamu harusnya tahu bahwa aku harus berada di perusahaan Bapakku? Tidakkah harusnya kamu tahu bahwa aku harus seurusan dengan Bapakku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus serombongan dengan Bapakku? Itu Yesus ngomong, harusnya kamu tahu. Makanya saudara, kalau saudara lihat Yesus ngomong ini, saudara lihat perjalanan Yesus selanjutnya dengan semua yang ada. Dia selalu berkata begini, anak manusia tidak melakukan apapun kecuali yang Bapa perintahkan. Anak manusia tidak melakukan apapun kecuali melihat apa yang Bapa lakukan. Berulang kali bahwa dia terus saudara terhubung terus menerus dengan Tuhan. Bahaya saudara ketika kita tidak seurusan lagi. Saudara, kirbat lama tidak bisa menampung anggur yang baru. Makanya saudara harus terus menerus. Ya, selalu terhubung dengan Tuhan saudara. Bertanya, taat, minta tuntunan saudara. Itu selalu dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, coba biasakan. Seberapa sering kita berkata, Tuhan tolong. Saudara, kalau kita tuh udah mulai rasa biasa dan semuanya, kita tuh sudah merasa gak rasa apa-apa loh saudara. Gak pernah terucap kata Tuhan tolong lagi, semuanya menjadi biasa. Loh, kebiasaan itu kalau saudara gak lakukan juga gak enak loh. Seperti orang sikat gigi kan. Dulu masih kecil dipaksa, harus sikat gigi. Dulu masih kecil, makan harus dipaksa untuk makan. Mandi dipaksa untuk mandi. Walaupun ada banyak orang sampai hari ini tidak suka mandi. Tapi kenapa tetap harus mandi? Supaya nggak bau. Sikat gigi, saudara. Udah terbiasa setiap hari sikat gigi. Coba saudara kalau udah pernah lupa nggak sikat gigi? Saudara kalau nggak cerita ke semua orang pun nggak tahu kalau saudara nggak sikat gigi hari itu. Tapi begitu ngomong, aduh sorry nggak enak, saya belum sikat gigi loh. Pengumuman saudara. Karena kita rasa nggak enak kalau melakukan itu. Ya kan, hati-hati loh saudara, kebiasaan semua itu saudara bisa sampai mengabaikan, kita sudah gak mau lagi saudara tanya, kita minta tuntunan sama Tuhan dengan semua hal yang ada. Jangan keluar dari rombongan atau komunitas orang percaya, karena itu akan menguatkan kita saudara. Komunitas itu menjadi jawaban buat kita untuk saling mengingatkan. Makanya saudara, kita akan mencoba tahun ini untuk mengaktifkan jawatan untuk para pemimpin-pemimpin semuanya. Kami berharap ada suara kenabian disampaikan, ada suara penginjilan disampaikan, ada suara pengembalaan disampaikan, ada suara kerasulan disampaikan. Saudara, ada suara guru pengajaran disampaikan. Kami ingin saudara mendengar dari berbagai macam insight yang Tuhan sedang taruh di hati setiap orang. Kita mau belajar bersama-sama untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan, sehingga gereja ini menjadi gereja yang lengkap. Tidak dipimpin oleh satu orang yang menjadi pattern, pola semuanya. Tidak. Kami di sini memimpin secara majemuk. Kami percaya bahwa setiap orang, visi kita adalah mereka semua berhak untuk menjadi pemimpin. Tapi kita harus tetap seurusan dengan Tuhan, saudara. Kita harus tetap bersama-sama percaya bahwa semua apa yang Tuhan katakan, itu yang terbaik buat kita. Coba saudara, kalau kita mulai, saya sering kali mereview semua perjalanan gereja kita sampai hari ini. Kita punya sekolah di Kupang. Kita pun ada ELT yang kita udah rilis ke tubuh Kristus sampai hari ini. Memberkati lebih dari 7.000 anggota seluruh Indonesia di gereja-gereja. Pelatihan-pelatihan kepemimpinan semuanya. Kita ada SMCC hari ini. Kita bisa menempati gedung hari ini di sini. Pertanyaan saya, siapa kalau bukan Tuhan? Kita mampukah melakukan? Kita bermulai 2006. Saudara, jemaat kita anak muda semuanya. Saya sering dengar pendapat dari para orang tua ngomong begitu dia lihat jemaatnya anak muda waktu itu. Mereka katakan, yakin kamu bangun gereja anak muda semuanya? Duitnya dari mana? Apalagi ibadahnya di lantai 3. Nggak ada liftnya. Ini lumayan diturunkan kan lantai 2? Nah, ya, jadi Tuhan mulai kirim yang senior untuk bisa beribadah bersama dengan kita. Saya nggak ngomong tua, karena di sini kita menolak tua semuanya.
Ya, senior bahasanya ya. Nah, lantai 3, saudara. Terus dia ngomong gini, ya mesti aja lantai 3 mana ada orang-orang yang udah mapan mau datang ke sana. Dia katakan begitu, saya masih ingat itu. Pindah di lantai 1, nggak bisa. Saya katakan gitu, nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, saya katakan. Tapi toh saudara, kita bisa bangun tuh di Kupang. Siapa yang belum pernah ke Kupang? Nampakkan tangan. Di sekolah kita harus berangkat ke sana. Ya, harus berangkat ke sana. Nanti sama-sama saya kita bikin tour bukan hanya ke Israel. Tapi juga ke Kupang. Saudara mesti melihat di sana. Kita udah luluskan 6-7 angkatan, saudara. Ya, setahun kita keluarkan dana lebih dari 100 juta lebih. Dan Tuhan tuntun loh sampai hari ini. Saya waktu merencanakan sekolah itu salah ngitung loh Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bikin kita bodoh gitu ya. Dulu bayangan saya nutupnya setiap tahun itu setiap bulan. Setiap bulan itu cuma 33 juta. Kita setiap 1 bulan sekali 100 juta lebih. Untuk di Kupang itu. Hitung aja kalau hampir 150 loh saudara. 150 juta. Saya ngitungnya 33 juta karena saya pikir muridnya cuman waktu itu berapa ya? Sekitar 21. Saya lupa bahwa muridnya sampai hampir 90, hampir 100 sekarang ini saudara. Kalau 100 sudah berapa? Tapi saudara, kalau saya cerita seperti ini hari ini dari 2010, 2014 sampai sekarang, Tuhan cukupkan semuanya. Itu kalau Tuhan yang membangun. Kalau kita ikuti tuntunan, saya tadi cerita pagi saudara. Saya sempat marah saudara waktu di Rungkut itu mau beli ruko. Udah ngotot-ngotot ngumpulin dana. Tiba-tiba saudara, nyari pinjaman gak dapat-dapat di bank. Lagi nyari pinjaman. Orang yang punya ruko teriak terus ke saya. Gimana? Punya duit atau tidak? Saya dimarah-marahi saudara. Saya mau marah, kalau saya marah gak jadi dijual kan saya juga bingung saudara. Akhirnya dengan berusaha, dengan berbagai macam, saya minta tolong dijamin, disetujui. Saya masih ingat itu. Begitu setujui ngomong, disetujui. Jawabannya apa? Nggak jadi dijual, bayangkan saudara. Emosi saudara. Tapi saya nggak marah loh sama orangnya itu saudara. Saya marah sama teman-teman aja. Ya namanya curhat kan boleh, saudara saya cuma ngomong ini, gitu kan. Ya, saya nggak marah sama dia. Saya katakan ya udah, setelah saya ngomel sama teman-teman, selesai, saya ngampuni, saya katakan gitu. Tapi seandainya saudara, saya ngotot untuk itu, saya marah, kita nggak ada di tempat ini. Kita kan ada di sana cuma 2 ruko. Ya, 2 ruko nggak cukup saudara dengan jumlah segini. Kita udah nggak cukup. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Dia selalu tepat waktu. Dan Tuhan tahu yang terbaik. Itu sebabnya kalau kita tidak melekat ke Tuhan, kita tidak bersama dengan Tuhan setiap saat, maka kita tidak akan pernah melihat apapun yang Tuhan kerjakan. Kita tidak melihat kebesaran Tuhan. Termasuk dalam kehidupanmu, pekerjaanmu, semuanya siapkan dirimu untuk bersama dengan Yesus hari ini. Amin. Mari saya undang pemain musik kembali, kita akan masuk dalam perjamuan kudus.